Ini adalah Acer Swift 3 dengan prosesor AMD Athlon 300U. Di video ini gue akan bereksperimen untuk mengupgrade RAM dari 4GB menjadi 8GB dengan tambahan satu keping RAM ini, dan jika memungkinkan untuk menambah hard disk drive sebesar 500GB. Sebentar lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video ini gue akan mencoba untuk mengupgrade RAM dari laptop ini. Laptop ini tipenya adalah Acer Swift 3 dengan prosesor AMD Athlon 300U. Tipe lengkapnya itu adalah SF314-41. Karena laptop Acer Swift 3 ini ada beberapa varian, jadi kalau mau tepat tipenya yang tadi gue sebutin. Dan RAM onboardnya ada 4GB, itu sudah disolder, jadi yang 4GB tidak bisa diapa-apain. Dan storage-nya 256GB SSD. RAM di laptop ini sendiri katanya di atas kertas bisa di-upgrade sampai dengan 20GB. Nah, sebelum kita mengupgrade, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya apakah kalau upgrade RAM sendiri di laptop ini akan menghanguskan garansi atau garansinya jadi void, karena ini juga yang jadi pertanyaan gue selama ini. Sebenarnya nggak heran orang-orang bertanya, karena di sini tuh ada tulisannya ya guys ya. Kalau misalnya kalian lihat, di sini ada tulisannya warranty void if seal is broken. Jadi garansinya akan hangus kalau stikernya rusak, katanya, kalau sealnya rusak. Nah, gue sebenarnya punya satu jawaban untuk itu. Ini ada di website Acer-nya sendiri, sebenarnya di acerid.com. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah artikel aja di Acer membahas tentang laptop ini, persis laptop yang ini dibahas. Tapi yang menarik adalah di bagian bawahnya itu ada kolom komentar, dan yang bagusnya dari Acer, di setiap komen itu dia ada jawabannya dari pihak Acer-nya sendiri. Mereka menamakan dirinya Dr. Acer, dan kita bisa lihat di salah satu pertanyaannya adalah persis seperti yang tadi kita tanyain. Ini ada yang nanya, hanya memastikan apakah jika saya mengupgrade RAM laptop ini sendiri, maka garansi akan hangus? Dijawab oleh Dr. Acer-nya, proses upgrade RAM tidak menghilangkan garansi, namun jika ada kerusakan yang disebabkan proses tersebut, maka garansi void. Oke. Berarti sebenarnya intinya kalau kita upgrade sendiri itu tidak akan menghanguskan garansi, kecuali kalau rusak ya, itu fair-fair aja sih menurut gue sih. Jadi kalau rusak waktu kita upgrade ya wajar kalau hangus, tapi kalau aman-aman aja, jadi garansinya tidak hangus gitu. Nah, kalau gitu ya berarti kita udah boleh-boleh aja gitu untuk membongkar bagian back covernya ini dan memasang RAM baru. Kalau gitu kita langsung coba buka aja. Sebelumnya yang kalian harus punya obeng ini dulu. Ini obeng, kepalanya namanya obeng bintang. Ini nggak terlalu umum obengnya, karena gue punya banyak banget obeng di rumah, dan kemarin gue udah mau buka, ternyata nggak ada obeng yang persis banget kayak gini. Ini adalah obeng bintang T6 kalau nggak salah. Jadi kalau kalian mau cari yang T6 itu persis banget ukurannya, seukuran untuk ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baut yang harus dibuka. Oke, sambil ngebuka ini gue bakal cerita tentang kenapa gue memilih harddisk ini. Ini adalah harddisk dari tim grup ya, tim Elite yang 4GB. Jangan lupa untuk laptop ini spesifikasinya adalah DDR4 ya. DDR4 yang SODIMM. SODIMM itu yang buat laptop ya, kalau yang buat PC itu yang DIMM yang lebih gede ukurannya. Ini gue beli harganya 315.000. Gue beli di Tokopedia dari website, dari official store-nya tim grup di Tokopedia. Itu harganya termasuk murah kalau gue bandingin dengan yang lain. Kenapa gue ambil itu, dan kenapa speknya yang gue ambil yang speednya 266 MHz. Jadi sebenarnya laptop ini ada beberapa yang bilang memory speednya adalah 2400 MHz, tapi ada juga yang bilang 2666 atau 2667 ya, sama aja. Kalau gue meyakini apa yang terbaca di laptop gue sendiri dari test manager, gue udah lihat, seperti kalian lihat sekarang, itu yang terbaca adalah 2667 atau 2666, sama aja, itu hanya pembulatan. Tapi juga ada yang bilang itu sebenarnya nantinya yang efektif bekerja tetap 2400, karena prosesornya cuman maksimal 2400 supportnya. Gue juga sebenarnya nggak terlalu paham tentang teknisnya ya, tapi ya nggak ada salahnya gue ambil yang 2666, toh juga katanya nanti akan menyesuaikan dengan RAM yang terendah. Jadi kalau emang RAM-nya cuma 2400 ya akan terbacanya 2400 nanti. Terus di sini
ada tulisannya single channel. Gue udah tanyain ke sellernya, yaitu tim grup channel official store-nya sendiri. Mereka bilang single channel itu adalah satu keping. Sebenarnya kurang memuaskan jawabannya. Yang gue tanya adalah apakah itu support untuk dual channel atau enggak, atau kalau gue pasang walaupun dua tetap kebacanya single channel. Nanti kita coba aja karena gue nggak yakin dengan jawaban itu. Harusnya sih tetap kebaca dual channel ya. Oke, setelah bautnya kebuka semua, kita coba di ini ya, di pry itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Kayak dibuka gitu lah, dikangkangin gitu guys. Ini tadinya sealnya mau gue bongkar rapi, gue mau buka, tapi udah berhubung udah jelek juga si sealnya ini, jadi mau nggak mau gue bongkar. Ternyata cukup keras guys. Kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai ini, pakai pick gitar. Coba, gue lagi coba. Ternyata lebih sulit dari yang gue bayangkan. Keras guys ternyata ngebukanya. Oke, kita coba mau pasang ini sama ini kalau memungkinkan. Ini kita lihat di sini sih bracketnya nggak ada ya, nggak ada bracketnya karena gue dengar ini kan slot buat hard disk drive HDD ini yang 2,5 SATA. Gue dengar dari beberapa orang di forum bilang katanya udah ada bracketnya di dalam, jadi tinggal dipasang aja bracket sama soketnya, katanya udah ada. Terus baut-bautnya katanya di dalam dus, tapi gue udah cek punya gue sendiri itu mungkin yang varian gue beda, di gue nggak ada bracketnya dan nggak ada baut-bautnya, nggak ada soketnya juga kelihatannya di sini. So kayaknya harus pakai entah beli bracket sendiri atau enggak cari bracket dari laptop lain. Mungkin kalau kita nggak bisa pasang harddisknya, kita cukup pasang ininya aja, pasang memori RAM-nya aja. Oke, sebelum gue lanjutin, kalau sampai detik ini kalian masih nonton video ini, gue minta tolong waktunya 5 detik untuk subscribe dan likes, karena itu sangat berguna bagi channel kecil seperti kami. Kita buka dulu. Oh iya, gue sebenarnya ada kandidat lain itu, kandidat lain untuk RAM ini, yaitu Corsair Vengeance. Itu harganya 439.000, lebih mahal. Sebenarnya gue pilih ini ya gara-gara lebih murah aja sih, dan kalau misalnya yang Corsair Vengeance lebih murah mungkin gue ambil juga walaupun 2400 MHz ya, karena gue nggak yakin yang mana yang benar gitu. Dalamnya nggak ada apa-apanya. Ini ada garansi nggak sih? Tapi ini gue yakin asli kok, karena dari official store-nya. Ups. Oke, sekarang RAM-nya ada di mana? RAM-nya itu yang ini guys. Kita coba buka, tapi sebelum buka, gue dengar sih harus buka dulu, bukan harus sih ya. Disarankan untuk memutus dulu soket baterainya biar arus listriknya terputus, karena katanya takutnya bisa korslet kalau misalnya masih ada arusnya. Soket baterai itu yang ini ya. Kalau nggak salah sih yang ini yang gue lihat di internet ya. Kita coba buka. Oke, ini udah terangkat. Ini baterai ke sini udah copot, jadi sekarang udah nggak ada arus listriknya harusnya. Terus ini dibuka guys. Gue dengar sih ini katanya keras banget dibukanya. Gue nggak tahu cara bukanya juga gimana. Oh, enggak kok, gampang banget ternyata ngebukanya. Oke, sekarang kita pasang RAM-nya. Buat yang kalian belum pernah masang, ini gampang banget, kayak masang Lego aja sebenarnya. Jadi kalian tinggal lihat di sini. Kan ada pembaginya gitu ya, ini kayak sisirnya gitu, terus di sini ada kayak coakan. Kalian pasin aja di sini juga kelihatan ada coakannya gitu. Terus kalian tinggal masukin miring gini.
Oke, masukinnya sampai bagian kuningannya itu hilang semua, nggak kelihatan. Terus ditekan sampai bunyi ceklek. Ini udah ngunci gitu. Harusnya sih sekarang udah aman ya, udah terpasang. Sekarang coba kita lihat hard disknya. Gue nggak tahu bracket yang dipakai apa, tapi gue punya bracket bongkaran dari laptop lama gue yang gue juga bongkar ini. Jadi gue punya beberapa laptop lama yang gue udah bongkarin. Gue coba tes pasang, siapa tahu cukup. Siapa tahu pas di laptop ini. Setelah gue lihat-lihat ternyata bracket yang gue punya nggak cocok buat di sini. Jadi kayaknya gue mesti nyari, nanti gue cari dulu, gue beli. Sebenarnya kalau kita bawa ke SR Service Center itu bisa dipasangin sama teknisinya di sana, dan kita nggak perlu bayar untuk bracketnya. Mungkin cukup bayar kalau nggak salah 165.000 untuk pemasangannya, termasuk pemasangan RAM juga bisa. Kalian kalau ribet kayak gini tinggal bawa laptopnya sama RAM yang udah kalian beli sendiri, nanti dipasangin bayar 165.000. Itu berdasarkan websitenya juga ya, yang tadi gua kasih lihat. Oke, ini ada warranty juga guys. Ini ternyata ada garansinya untuk tim Elite. Bagus. Oke, sekarang kita coba pasang lagi. Dan kita habis ini coba nyalain kebaca atau enggak. Oke, cukup kayak gitu aja. Jangan lupa soket baterainya dipasang lagi. Oke, soket baterai kepasang. Ini udah kepasang juga. Lain-lainnya gue nggak apa-apain. Ini gue nggak jadi pasang karena nggak ada bracketnya. Gue coba lihat dulu soketnya ada nggak ya. Soketnya tuh yang mana ya? Nggak tahu lah, nanti deh gue cari. Sekarang kita tutup lagi guys. Ini saran gue, kalian hati-hati banget buat nyokel-nyokelnya, karena tadi gue kayaknya kurang rapi. Jadi ini kayaknya rada-rada grepesan gitu deh. Ya, jadi kurang oke deh. Tapi ya namanya juga eksperimen, harus berkorban. Oke, kita nggak usah skrup dulu, kita coba nyalain dulu aja. Kita lihat udah kebaca atau belum. Oke, langsung aja kita ke CPU Z. Oke, kita coba lihat di bagian memori ya. Boom. Ini 8 GB dual guys. Sudah kebaca berarti cakep, udah kebaca dengan baik, dual channel dengan 8 GB. Yang lainnya nggak ada yang berubah. Nanti gue coba bandingin benchmarknya ya. Gue benchmarknya pakai yang ini doang guys. Gue nggak ngerti cara pakai yang lain. Sorry, gue sebenarnya termasuk awam sih urusan gini-ginian, jadi gue nggak terlalu ngerti. Mungkin kita coba kita coba games yang nanti kalian lihat deh. Gue mau coba main GTA 5 sama main PUBG. Yang sebelumnya gue udah tes juga di video sebelumnya dengan RAM bawaan 4 GB. Sekarang kita coba dengan RAM bawaan 8 GB. Selain di situ, kita coba lihat juga di Task Manager. Nah, kita lihat di bagian memori. Ini udah terbaca guys, slot use-nya 2 dari 2, speed-nya yang kebaca 2400 MHz, padahal tadi sebelumnya 2667 ya. Oke lah, nggak masalah. Jadi kalau kalian mau beli 2400 nggak masalah. SODIMM di sini nggak kelihatan dual atau single-nya, tapi tadi di CPU Z kelihatan ya. Ya oke lah, 2400 dual channel, total 8 GB sekarang. Kita coba main-main game ya. Oke, ini kita udah masuk. Ini story mode. Gue sengaja rekamnya pakai kamera langsung, nggak pakai screen recording. Karena yang sebelum-sebelumnya gue pakai ini juga, kamera juga. Jadi biar apple to apple. Gue nggak tahu. Ini coba gue bandingin ya, sebelah-sebelahan sama yang kemarin. 4 GB dibanding 8 GB. Gue sih ngerasanya ini lebih smooth. Mungkin FPS-nya lebih bagus. Cuman ya kita nggak tahu ya, nanti kita coba di benchmark ya. Cuman gue ngerasanya sih feeling gue ini agak lebih bagus. Mungkin sugesti juga, gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan memang lebih bagus. Harusnya sih ada pengaruhnya ya. Oke, kita coba lihat settingannya. Full screen, Full HD. Oke, video memori.
Ini masih settingan defaultnya masih normal-normal semua guys, sama kayak yang sebelumnya. Normal itu yang paling kiri, jadi dia nggak ada di bawah itu. Tapi video memorinya masih banyak sisanya nih, gue nggak ngerti cara bacanya, berarti ini kita masih bisa tingkatin lagi sih kualitasnya. Cuman biar sama persis kayak kemarin, gue nggak akan ganti-ganti settingannya, jadi sama persis seperti yang waktu RAM-nya masih 4 GB ya. Oke, ini udah settingannya udah full HD, udah full screen juga. Menurut gue sih lebih baik sih. Kalau kemarin masih ada patah-patahnya, ini udah lebih smooth. Oke, sekarang kita coba benchmark test. Seperti yang bisa kita lihat, framerate yang didapat sekarang berkisar antara 34-35 fps, bahkan bisa mencapai 40 fps. Sementara sebelum upgrade, framerate yang didapat hanya 18-19 fps. Maksimal banget cuma 24 fps. Jadi ini jelas peningkatan yang signifikan. Kita lanjut ke game populer lainnya, PUBG. Secara sepintas bisa kelihatan setelah di-upgrade kita dapat framerate lebih baik. Padahal dengan dual channel 8 GB ini settingan defaultnya medium, bukan very low seperti sebelum di-upgrade. Waktu gua tes dengan RAM 4 GB itu bisa dibilang nggak playable saking parahnya. Kalian bisa klik link di atas kalau mau nonton videonya. Setelah upgrade RAM ini sebenarnya framerate-nya nggak bagus-bagus banget, cuman 9-10 fps. Tapi paling nggak ini udah bisa dimainin. Mungkin kalau settingannya diturunin bisa dapat framerate lebih baik. Segitu aja video kali ini. Kesimpulan gue kalau upgrade RAM di laptop ini walaupun cuma nambah 4 GB tapi worth it banget. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!